Kalau mau ngerakit PC atau upgrade hardware, mendingan langsung beli atau nungguin generasi terbaru nanti rilis. Atau ada juga nggak sih hardware yang future proof? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar, mengingat sekarang upgrade hardware, bukan upgrade sih, update rilisnya generasi baru itu semakin hari kok rasanya semakin cepat. Udah gitu harganya juga semakin mahal, walaupun secara performance juga semakin kencang. Kita lihat nih, Core i5 generasi terbaru termasuk Ryzen 5 itu harganya udah lebih dari 5 juta. Termasuk GPU seri 80 dari Nvidia di generasi terbaru yang RTX 4000 ini harganya secara resmi udah 1.200 US dollar. Jadi kalau kita membandingkan harga sekarang dengan harga zaman dulu, itu secara resmi dari pabriknya dalam US dollarnya aja itu memang sudah naik. Diperparah lagi dengan semakin melemahnya kurs rupiah terhadap US dollar. Core i5 13600K dirilis dengan harga resmi 329 US dollar atau kalau dalam rupiah berarti sekitar 5,1 jutaan. Dan nyampe ke tangan kita ternyata udah mepet 6 juta. Bandingin 5 tahun yang lalu di tahun 2017 saat Core i5 7600K dirilis harganya cuma 242 US dollar. Dan dengan kurs rupiah saat itu ternyata nyampe ke tangan kita hanya sekitar 3,2 jutaan aja. GPU juga sama, RTX 4080 dirilis dengan harga 1.200 US dollar. Ini sama seperti RTX 3080 yang lalu. Dan dengan kurs yang ada, harusnya harga resminya adalah 19 jutaan. Tapi pada prakteknya nyampe ke tangan kita ternyata sekitar 25 jutaan. Kalau kita bandingin di tahun 2016 saat GTX 1080 rilis, harganya cuma separuh cuma 600 US dollar. Yang dengan kurs saat itu cuma 8 jutaan doang. Jadi kalau di tahun 2017 kita beli Core i5 sama GTX yang seri 80 itu kita cuma keluar duit sekitar 11 juta. Tapi sekarang kalau kita mau beli part di kelas yang sama, kita butuh uang lebih dari 30 juta. Naik 3 kali lipat lebih dalam waktu 5 tahun. Buat yang udah kerja di tahun 2017 sampai hari ini, gaji kamu sudah naik berapa kali lipat. Dan itulah gambaran betapa tantangan kita kalau mau ngerakit PC sekarang sudah semakin berat. Karena harganya sudah semakin tidak terjangkau. Dan sayangnya kalau kita mau terus-terusan ngejar untuk beli hardware terbaru, saat ini juga udah bukan jadi investasi yang baik lagi. Karena jarak setiap rilisan baru itu kalau saya bilang kok rasanya deket banget ya. Kalau kita ingat di tahun 2021 kemarin, itu Intel generasi 11 baru aja rilis loh. Kalau nggak salah sekitar bulan Maret. Dan waktu itu banyak orang itu yang langsung tertarik untuk upgrade gitu kan. Beli Intel Gen 11 yang kenceng luar biasa saat itu. Tapi tentu saja nggak semua orang bisa beli langsung di hari H perilisannya. Banyak yang nunggu beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan kemudian untuk akhirnya belilah Intel generasi terbaru. Yang jadi masalah, di bulan November tahun yang sama, Intel merilis generasi penerusnya, Intel Gen 12. Di mana secara performance peningkatannya lumayan banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi buat kamu yang udah terlanjur beli Gen 11, hanya dalam waktu beberapa bulan aja, barangnya langsung terasa basi. Dongkol udah pasti. Tapi yang bikin lebih dongkol lagi adalah kalau kamu pengen upgrade ke Gen 12, gak bisa kamu lakukan karena soket motherboardnya udah ganti bre. Dan belum sempat jengkelnya hilang, ternyata Intel udah ngerilis lagi Gen 13-nya. Aduh. Dan akhirnya ya sudahlah, mau gimana lagi, inilah yang namanya perkembangan teknologi. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa dalam dunia CPU tidak ada yang future proof. Tapi bukan berarti semua part PC itu tidak ada yang future proof. Beberapa ada yang menurut saya boleh dibilang punya potensi untuk disebut sebagai future proof. Dan ini adalah barang-barang yang kalau misalkan kamu mau beli, ya nggak masalah sih invest yang agak gede di situ aja. Salah satu contohnya adalah power supply. Kalau kamu beli power supply yang bagus, yang katakanlah punya garansi 10 tahun, berarti boleh dibilang power supply-nya
future proof selama 10 tahun ke depan. Kita tahu bahwa setiap tahun generasi CPU dan GPU keluar baru itu ternyata konsumsi daya listriknya semakin lama semakin besar juga mengikuti performance yang semakin tinggi. Jadi untuk masalah power supply ini nggak ada salahnya kalau kita langsung invest beli yang bagus sekalian dengan kapasitas yang gede sekalian yang punya garansi panjang, at least 10 tahun. Jadi dalam waktu 10 tahun dijamin kamu akan punya power supply yang bagus terus-terusan. Karena kalau sampai rusak di tengah jalan akan diganti baru. Nggak usah terlalu sayang untuk beli power supply yang kapasitasnya gede karena bukan berarti power supply 1000 watt itu akan makan listrik 1000 watt juga. Nggak. PC-nya akan tetap mengambil daya sesuai dengan yang dia butuhkan. Jadi kalau PC-nya cuma butuh 300 ya dia akan makan listrik 300 juga. Cuma bedanya kalau kamu punya power supply yang kapasitasnya gede, dia akan punya potensi lebih irit listrik. Karena power supply itu efisiensinya akan paling tinggi kalau digunakan pada 50% kapasitas. Jadi kira-kira aja PC kamu makan listriknya berapa, terus kalau bisa beli power supply yang 2 kali lipat dari yang dibutuhkan oleh PC kamu. Tapi ada satu hal lagi. Sekarang Intel sudah punya standar baru ATX 3.0 untuk power supply. Tapi untuk saat ini yang sudah memanfaatkan teknologi colokan 12 VHPWR yang ada di power supply Intel 3.0 tadi, itu baru GPU dari Nvidia. Tapi kalau ngelihat udah ada yang pakai, berarti tidak menutup kemungkinan dalam waktu 10 tahun ke depan akan semakin banyak GPU yang menggunakan teknologi baru. Jadi kalau kamu baru mau ngerakit sekarang dan kamu punya dananya, nggak ada salahnya untuk langsung invest ke power supply yang sudah pakai standar Intel ATX 3.0. Part berikutnya yang boleh dibilang future proof adalah RAM. Sekarang kita udah masuk ke RAM DDR5, tapi DDR4 sebenarnya masih paling banyak digunakan sampai saat ini. Dan RAM DDR4 itu dirilis tahun 2014. Artinya dalam waktu 8 tahun, kalau kamu beli RAM DDR4 di saat dia rilis dulu, sampai hari ini masih bisa digunakan. Walaupun mungkin secara speed udah ketinggalan dengan RAM DDR4 yang rilisan terbaru, tapi at least dia masih bisa dipakai. Dan RAM ini biasanya punya garansi lifetime. Jadi untuk RAM ini, kalau kamu pengen ngerakit PC, nggak usah sayang-sayang juga. Langsung beli yang punya teknologi terbaru nggak masalah. Jadi kalau sekarang kamu mau ngerakit PC baru, ya udah beli aja langsung yang DDR5. Harganya masih agak mahal, ya kalau buat saya sih nggak masalah. Karena dia akan bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan tanpa ada urgensi untuk upgrade. Dan enaknya nih, kalau kamu beli katakanlah RAM sama power supply yang generasi terbaru, itu sebenarnya malah lebih enak kalau dia nanti rusak di tengah jalan. Katakanlah kamu pakai 3 tahun atau 5 tahun terus rusak, itu malah bagus banget karena bisa ditukar nanti dapat yang baru. Dan seandainya saat nanti rusak ternyata barang yang persis seperti yang kamu punya itu nggak ada, kamu akan dapat tukar barang yang lebih baru, generasi yang lebih baru. Mungkin nambah-nambah dikit tapi at least udah upgrade dengan sendirinya lah ya. Tapi kalau kita ngobrol tentang CPU, tentang motherboard, ini tidak ada yang future proof kecuali motherboard dari AMD. Jadi ceritanya kalau kamu beli motherboard dan prosesor Ryzen saat pertama kali rilis dulu, itu sekitar tahun 2017, soket AM4 itu ya. Itu kalau kamu beli sepaket CPU dan motherboard, ternyata setelah keluar CPU yang generasi terbarunya, motherboardnya masih tetap bisa dipakai. Jadi untuk CPU keluaran tahun 2022 aja yang masih di soket AM4, itu masih bisa dipasang pada motherboard yang dirilis tahun 2017. Cukup dengan update BIOSnya aja. Dan hal ini nggak bisa kamu temui pada Intel, karena selama ini Intel itu biasanya satu chipset itu hanya bisa menjalankan 2 generasi CPU. Jadi setiap generasi ketiga berikutnya kita harus ikutan upgrade motherboardnya. Jadi kalau kamu pengen agak irit dana dan cari motherboard yang lebih future proof, ya sepertinya milih AMD adalah pilihan yang tepat. Karena AMD sendiri di saat rilisnya Ryzen 7000 kemarin, mereka udah bilang bahwa motherboardnya akan terus disupport sampai tahun 2025 at least. Jadi ada kemungkinan kalau nanti di 2026 belum ganti soket, ada kemungkinan motherboard yang kamu beli sekarang masih bisa dipakai nanti di tahun segitu lah ya. Beda halnya dengan GPU. Kalau GPU ini dia tidak ada batasan chipset. Artinya selama dia menggunakan colokan PCI Express, dia akan support dengan motherboard dari generasi manapun. Dan untuk rilisnya GPU generasi terbaru itu juga tidak sesering CPU. Jadi kalau tadi Intel di tahun 2021 merilis 2 generasi CPU, ternyata kalau GPU nggak seperti itu bre. Jadi RTX 3000 itu dirilis pertama kali di akhir tahun 2020 dan seri 4000 generasi berikutnya itu baru dirilis di akhir tahun 2022 ini.
ini. Jadi ada waktu 2 tahun untuk bisa menikmati teknologi GPU terbaru. Permasalahannya, harga GPU itu kalau udah keluar generasi terbarunya, harga GPU yang lama itu cenderung akan anjlok. Ditambah lagi, pada teknologi GPU yang baru itu biasanya udah tertanam fitur baru yang tidak ada di generasi sebelumnya, di mana fitur barunya ini akan bisa sangat menambah gaming performance. Contohnya RTX 2000 yang punya DLSS generasi pertama. Tapi ternyata di generasi berikutnya RTX 3000 itu DLSS-nya di-upgrade ke DLSS generasi kedua, di mana ini tidak bisa dinikmati oleh pemilik RTX 2000. Dan hal yang sama berulang lagi pada RTX 4000, di mana DLSS ketiga itu dipasang di situ dan tidak bisa dinikmati oleh pemilik RTX 3000. Dan begitu seterusnya. Makanya nggak heran, GPU generasi lama, walaupun dia kelas yang paling mahal sekalipun, begitu keluar generasi terbaru, harganya langsung anjlok. Kalau nggak percaya, lihat kemarin tuh RTX 3090 Ti saat dirilis harganya luar biasa mahal, tapi begitu RTX 4000 rilis ternyata dia kalah jauh sama RTX 4080. Makanya mau nggak mau harganya harus turun. Jadi khusus untuk GPU kita udah tahu bahwa perkiraan rilisnya generasi baru adalah sekitar 2 tahun. Jadi kalau kamu di saat akhir penghujung 2 tahunnya ini ada rumor bahwa generasi baru akan rilis, maka sebaiknya tahan dulu kalau mau beli GPU. Mendingan tungguin aja generasi barunya rilis, baru beli setelah itu. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah kalau mau ngerakit PC atau upgrade, mendingan langsung beli atau nungguin generasi barunya rilis? Ya, di sini kita lihat dulu part apa yang akan kita beli. Untuk part yang future proof seperti power supply dan memori tadi, gas aja langsung hajar beli, nggak jadi masalah. Tapi untuk CPU dan GPU, kamu perlu pertimbangkan lebih dalam lagi. Untuk CPU, penurunan harga setiap ada rilisnya generasi baru itu nggak terlalu banyak. Jadi harga CPU itu cenderung stabil. Jadi kalau kamu ngelihat sekarang di marketplace, itu CPU Core i5 generasi ke-13, 12, 11 itu harganya masih tinggi semua. Karena memang di setiap generasinya harganya semakin naik. Jadi kayaknya generasi yang lama nggak ada alasan untuk turun gitu ya. Ditambah lagi, secara peningkatan gaming performance-nya tidak seheboh GPU. Jadi saran saya nih, karena sekarang udah rilis RTX 4000 dan juga Radeon 7000, kalau kamu mau beli GPU baru, tidak ada alasan lain untuk tidak beli generasi terbaru. Dan ini akan berlangsung sampai hampir 2 tahun ke depan. Jadi nanti kalau udah hampir 2 tahun berikutnya, terus kamu mau beli GPU, tahan dulu. Tunggu generasi barunya rilis, baru beli.